hanya dari sisi tasawuf ya. Jadi masalah fikihnya ini menjadi lebih menarik lagi, meskipun pada kalau tidak keliru pada seminar yang kedua ya Salahuddin ya, kalau nggak keliru itu juga menyebut tentang fikih kiai-kiai atau ya. Pembicara yang kedua saya kira lebih menarik lagi karena memang beliau ini banyak karangannya, di samping sebagai jamaah Ismania. Tapi juga sejak saya menyaksikan sendiri sejak di Jogja ya, kami satu rumah yang sama meskipun kamarnya berbeda. Jadi beliau ini luar biasa, tulisannya tidak diragukan, jamaahnya bukan hanya jamaah santri tapi juga jamaah supir-supir. Wah, ini lebih menarik pasti ceritanya, dan tentu saja berkaitan dengan sanad keilmuan. Saya kira saya semakin kagum karena memang ternyata banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Saya persilakan kepada Kiai Muhammad Faizi. Sebenarnya titelnya juga banyak, kenapa kok nggak dicatatkan ya? Saya nggak tahu, ini pasti kesalahan panitia ini. Kok malah moderatornya yang kacau ini. Jadi saya kira penting kalau membuat banner itu lebih selektif lagi biar tidak terlalu kacau ya. Karena ini didengarkan oleh jemaah seluruh dunia ini. Kalau Zoom lalu ditaruh di YouTube ini bisa bahaya juga saya ini. Baik, saya persilakan kepada Kiai Faizi. Tadi ada permintaan Kiai Faizi pakai juga headset biar bisa didengarkan. Begitu jamaah Zoom ya. Nah, terima kasih sudah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini, pada hari tempat ini untuk bersama-sama mengaji sanad keilmuan dalam syariat Nabawi, dan juga untuk bersilaturahmi dengan beberapa pemimpin baik yang daring ataupun luring. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, susah sekali membuka ini. Tapi sekarang alhamdulillah sejak adanya jaringan internet broadband maupun kecepatan HD hingga sekarang lebih dari itu, tapi sering error, tidak apa-apa. Kita bisa bersilaturahmi lintas ruang dan waktu sehingga bisa berkomunikasi lebih lancar lagi. Ini juga Anda karena kita sudah bisa biar aja. Perhatian para lampu saja, sebetulnya apa yang tadi bisa disampaikan oleh Kiai Muhammad Muhsin Amir itu sudah cukup, sudah lengkap saya kira. Dan dari para tamu ini gimana ini kok bilang ini? Itulah kayak Mas Bagas Junior gitu. Ini ya. Dia tidak bisa ya. Yang dipakai narasumber sekarang yang pertama di situ
Miknya mohon di-on-kan. Bagaimana Pak? Ini satu pilihan ini kan. Oke, begitu ya. Nanti sekalian dengan hemat waktu saya akan membacakan dirinya lagi. Sebetulnya tadi sudah disampaikan secara rinci oleh Imam Abu Husain Amir, dan saya tidak membagian berkah lagi untuk menjelaskannya karena kita melihat hampir semua masyayikh di Anwar itu berguru kepada DITS. Jadi ketika sudah disebutkan sanad keilmuannya kayaknya saya sudah selesai. Mau apa lagi? Nah, semuanya merujuknya kepada DITS. Termasuk juga kepada DITS. Apa DITS? Bacaan DITS. Karena memang begitu. Terus ibunya itu kalau angkatan generasi pertama memang tidak mondok. Mau mondok ya karena di zaman segitu insya Allah tidak ada pondok putri itu tidak ada. Santri nyai di anak orang dia mengaji kepada kiainya, kepada tamunya begitu. Dan kalau saya perhatikan hampir semua rujukan dari Jalan Tengah, dari bagian apa-apa itu muridnya kepada kiai. Bahkan jangankan soal keilmuan, wakaf cara membaca ayatnya saja ini menurut Muslim mohonlah tak tahu ada apa ini salah membaca alamnya itu apa namanya sampai berhentinya nariknya nafasnya saja sama. Sebetulnya sih tidak ada aturan seperti itu, tapi mungkin dari saking istilah murid kepada seorang guru atau ponakan kepada seorang orang yang diajar guru itu begitu. Dan kita itu dari dulu biasa memposisikan, tapi tidak ekstrim kalau ya. Paman ke Majedi ketika hubungan ngomong silsilahnya Majedi, tapi ketika posisinya sebagai guru ya beda posisinya. Memperlakukan Majedi sebagai guru itu beda dengan posisi beliau dalam posisi paman. Saya memperhatikannya begitu. Jadi ketika ada seorang penakan, tapi penakannya itu guru, itu beda cara memperlakukannya. Tetap mendahulukan sanad ibunya. Dan ini saya temukan dari Kiai Habib. Saya pernah wawancara Kiai Habibullah Rois itu dengan cara menyamar, jadi supaya tidak diketahui kalau saya itu dari guru. Sampai selesai wawancara, beliau bertanya kepada saya di Kak Umar dari Temponan Badan Geragun. Jadi begitu caranya. Terus kenapa jawabannya? Dengan kalau ngomongnya silsilah anak ajunan tidak belajar. Terus saya wawancara-wacaranya tahu beliau bahwa saya itu komplain mengaku. Habib itu bilang kebenarannya. Memang seorang beneran, padahal kompor. Ya. Langsung kompor. Abdi nekadin terkompoya adunan engki menasa
Tapi mensilakan tapi bukan ajunan guru. Itu saya ada ikut. Beliau bilang begitu kepada Pak Gubernur yang ada. Mereka kula kompoi masa mensilsilakan nanti ke guru karena mereka pasarannya Aisyah bikin apa saja kompoi ke Mahfud pasarannya Aisyah disebut siapa. Jadi wawancara itu banyak berbeda. Beda informasi yang beda besar. Wawancara dari siniannya saya yang disitu dari sini. Apa-apa panjingan Kak Dinto mata asokan yang dikompor. Punya resisi dana. Nah, saat ini kok gampang ya gampang punya siapa. Tapi mencari resisi dana guru, mau tak sangat enak. Itu pesan beliau kepada saya. Makanya saya kemudian mencatatnya jarak dia belajar. Jadi dia itu dari belajar untuk duduk pindah ke situ kiri lalu belok lagi. Itu diantaranya. Ini dimulai dari luar. Sehingga beliau itu konon saya nggak tahu benar tidaknya kalau kayak begini. Kalau mau semangat sana berhentinya Pak Gerahma jalan kaki jalan. Dan saya belakang tahu kalau saya di muka perempuan cenderung lebar kurmate kendi kermate berenang ke laut daripada lewat sini karena apa? Terlalu dekat dengan laut. Zaman barusan itu cuma barusan. Dan sekarang itu saya sudah berjalan film memang beberapa tempo. Saya saja kalau itu film ini nonton. Di bawah sepeda motor saya nonton. Jadi saya ingin bisnis mobil itu nonton, minta sebetulnya saya nggak apa-apa sih kalau cuma biar ada orang yang di situ tuh melihat ini loh jalannya, jangan ada di sini. Ya kalau mereka berpikir, masalahnya jarang orang berpikir, nggak melihat itu seperti itu kadang-kadang apa deh, apa ya berpikir memang kalau apa kayak Pak banyak tuh. Selebihnya mungkin ya wajar karena tadi disampaikan oleh Muhsin memang tentang Syakawi kita tahu bahwa arsip-arsip terpenting peninggalan di Syakawi itu ada di Keamir. Karena Keamir ini memang dikenal sebagai pengarsip. Banyak yang ditemukan itu malah barusan itu ditemukan seperti kitab Iqlan ini Al-Masyakib Al-Kalimatul Masyakib ini ada 65 kalimat kata-kata musyidat itu memang relatif baru ditemukan mungkin tahun 2015 ini yang baru ditemukan, termasuk foto tak bisa mengenai Hisham Asy'ari dan tidak ada fotonya Hisham Asy'ari kan, kecuali foto dari samping cuma ada di anomali ada di depan. Jadi foto yang beredar selain foto kayak Hisham Asy'ari yang lukisan itu dari sini dan sekarang aslinya masih ada di sana. Kemudian yang perlu juga dijelaskan tentang kisah dia, karena kisah itu ke kisah begini misalnya. Kalau tidak keliru juga kisah Nahodin dan kebutuhan Siwalan Panji. Saya tidak ingat secara rinci karena yang mencatat waktu kisah itu Ahmad Khawarij. Dulu pernah ada proyek intelektualisme pesantren. Itu Anda kalau punya kitab buku itu insya Allah banyak paham jaringan ulama-ulama Nusantara terutama mereka yang berjaya di Hijaz ketika itu. Intelektualisme pesantren itu merupakan buku kumpulan biografi ulama Nusantara dari abad kalau tidak keliru abad ke-18 sampai tahun 2000. Itu proyeknya Jepang, terbit tahun 2003. Saya kebetulan kebagian ngembang beberapa entry di situ termasuk Kiai Ilyas, Kiai Mahfud, Kiai Fur dan Kiai Hatun. Sementara Ahmad Wahid sendiri itu bagian Kisajjad, Kiai Syarqawi dan Kiai Hasan. Itu ulama-ulama yang menulis karya-karya yang kemudian dibikinkan biografinya. Nah terkait Kiai Syajjad sebetulnya ada di buku itu ada
Saya tadi lupa membawa bukunya, tapi ada di buku itu. Itu hasil wawancara Kewai yang barusan ada di sini. Ya. Terus yang kita bicarakan generasi pertama ya. Tadi Keamer dan masuk generasi kedua. Karena generasi pertamanya adalah generasi. Ketika kita tahu bahwa tradisi di Angkoya itu ngajinya langsung kepada abahnya, ya kita sebetulnya sudah paling tidak sudah memiliki jaminan kesahihan sanadnya. Tadi sudah disebutkan semua. Bahkan banyak di antaranya yang nyambung ke Syekh Yasin Indonesia yang termasuk memiliki gelar al-musnidud dunia, orang yang memiliki catatan sanad paling banyak di dunia. Bahkan Kewakit saja masih mengikuti sama saya. Saya dulu juga heran ketika Mahfud ngarang Mampu Makhluk Makoya. Itu merupakan nazaman dari kitab Imam Tiroyah di Qurra Ibn Khoyah karena Imam Abdul Rahman As-Suyuti atau Imam Suyuti. Karena setahu saya Mahfud punya membuat ilmunya. Dan ini sangat ilminya dari mana Mahfud kok tiba-tiba ngarang Mampu Makhluk Makoya? Saya bilang begitu. Dalam hati begitu cuma perasaan saya, tapi tak dengan cangkolan saya ngomongnya. Belakangan saya tahu dari Hodis bahwa Imam dulu pernah bilang Hodis, kok ada yang oleh sanad langsung dari Syekh Yasin Indonesia ini. Semua karangan kitab Imam Suyuti dijadikan kepadanya. Makanya Imam itu mengarang kitab Mampu ini. Kitab An-Nufaya itu karangan Imam Suyuti. Imam Suyuti ini ngarang kitab banyak sekali. Di dalam Munjid hanya disebutkan 600, tapi belakangan disebutkan lebih dari 1000. Karangannya Imam Suyuti. Dan Imam Suyuti itu baru mulai ngarang di usia 40 tahun. Jadi ketika seperti Anda ini masih muda, baru ngarang. Jadi Anda jangan putus asa kalau usia Anda 41 tahun di orang. 51 tahun di orang. Tidak apa-apa. Imam Suyuti itu ngarangnya dari mulai 40 tahun. Dan Imam Nawawi juga. Imam Nawawi kan cuma 43 atau 45 tahun sudah meninggal. Tidak perlu putus asa. 43 tahun sudah meninggal dalam keadaan bujang. Makanya jangan pernah cuma orang yang bujang. Mereka yang nyomot orang yang bujang itu karena tidak tahu bahwa Imam Nawawi itu bujang. Itu kan sama dengan nyomot Imam Nawawi. Sama kalau juga sunati pada ini orang siapa yang tidak mengikuti itu juga antu bukan mentah. Imam Nawawi kan tak tahu. Nah iya, komentar juga begitu mestinya. Kalau tidak percaya baca itu Majmu' Syarih Muhaddzab itu yang 23 juz itu. Jadi kalau sangat keilmuan di Angkoya itu insya Allah sudah terjadi. Makanya saya kira tidak perlu dijelaskan panjang lebar karena tadi skema sudah berbeda. Cuma saya nambahkan bahwa generasi pertama itu yang itu kan ke Ilyas, ke Idris, terus sama sampai sepo gitu ya usianya, sama nih Aisyah. Kesejak ini menurutnya disiwaran lagi. Insya Allah juga disiroti. Terus kalau keluarganya Ilyas itu ke Tebiran, hanya ke Amir ke Tebiran, ke Musim ke Tebiran gitu, kamunya gitu. Kayak Isom itu kan Isom itu yang paling saja, makanya kan kesidobili itu loh. Kayak Bashir bukan saja kesidobili gitu, yang punya di sana. Tapi ya tidak apa-apa, kita dari kesidobili ada juga yang kebiran. Kalau saya kemarin itu pagi wawancara dengan musik, tapi saya wawancara tentang diorama. Saya rencana ingin bikin diorama kantor. Ini penting untuk ditulis. Diorama kita bikin pakai apa? Kalau orang bisa berimpian peta
3 dimensi, kita bikin diorama. Jadi dulu di asta itu asta begini, Jalan Syarkawi itu di sini, di depan asta itu ada Hidden Kamera, di baratnya ada Hidden Tabrani. Itu sumur Sariang, sumur yang di sana itu sumur pertama kali, itu sumur bersejarah. Di timurnya itu ada 3 bangunan, Seragara itu dari ini hotelnya di sekolah, setengah itu Nimarnya lagi yang semua-semua itu dari mana Nimaria. Benar ada rumah boleh, dari mana emosi. Jadi di mana ada 3 orang nyai di situ, putra-putranya juga di situ, ya itu saja. Itu sebaiknya dibikinkan juga. Dan di depan itu memang ada pohon sawo. Ada 2 pohon sawo. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya Kiai Syarkawi dengan perang Diponegoro. Karena kalau kita lihat tadi katanya di museum, saya sebetulnya memperkirakan lahirnya Kiai Syarkawi itu sekitar tahun 1840. Itu hanya perkiraan. Makanya saya sedang menyusun historiografi Pondok Pesantren Web yang insya Allah akan ditayangkan melalui videotron di Malang Puncak. Itu saya susun dari tahun 1840 sampai 2018. Jadi sejak Kiai Syarkawi lahir sampai ISE berdiri. Bukan cuma keren, itu capek intinya. Ya, 3 tahun saya mengumpulkan itu kok cuma dapat keren. Ya, apalah transfer atau itu saya kumpulkan dari wawancara segala macam. Bahkan perkiraan Kiai itu lahir tahun berapa, menikah dengan Nyai bukan Kiai Zainuddin Besaradinya. Ya. Nyai Arfia. Ya, Nyai Arfia itu putranya Kiai Zainuddin, putranya anak kecil dari Pulau Pinang, Malaysia. Jadi orang Malaysia. Ya, yang ada di Mekah. Makanya ini kok anak dunia kok cuma lokal-lokal loh, tapi dulu itu termasuk kita itu antar negara nikahnya. Ini kok cuma kerjanya cuma nggak menarik itu. Jadi kan ada lah. Ya, ini kan dulu menikah antar negara ini kok cuma nggak bisa pada RW. Terus tadi Emosi menyampaikan bahwa Qala Syekhuna itu menandakan bahwa Kiai itu Kiai Syarkawi itu kepada Syekh Nawawi. Ini perlu dijelaskan ya, jangan keliru. Ini sering banyak orang keliru antara Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi. Nah, yang satunya itu imam, dia imam, levelnya sudah level imam, meskipun belum ingat ya. Imam, kalau satunya itu syekh, yang dari Banten itu syekh, kalau satunya itu imam. Jadi sudah imam itu bukan nama orang, itu jelas dalam pangkatan, dalam keilmuan dan segala. Jadi sudah bisa kategori positif. Maka nanti itu nomor 2-nya Imam Syafi'i ya Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi dan Imam Rafi'i bergabung, maka ada selain itu. Tapi kalau Imam Rafi'i dan Imam Nawawi tidak sama, tetap ambil Imam Nawawi. Pokoknya nomor 2-nya Imam Syafi'i itu. Dan ingat sekali lagi beliau adalah ini kalian dalam matematika ada Imam Nawawi juga. Ada Imam Nawawi ya. Terus apa ini kalau diumur? Karena kamu jomblo terus dimatikan dengan sama kita. Tio tersinggung. Ini sangat kok. Terus ini banyak sebetulnya kisah-kisah Omega. Tapi ini kan itu agak saya tidak percaya. Tapi di sini itu memang tidak diperbolehkan. Saya dapat juga cerita dari Kemusi bahwa dulu apa ya untuk Toman Masih Kakek Zaini pendiri Nurul Jadi. Zaini kayak mantu kamu dulu. Baru ketemu kayak kata Imam Syekh Nawawi, Muta'afadu Syarkawi, Syarkawi, Bani Imam Syarkawi. Kalau ada kata-kata Afadu Syarkawi, kata
karena nggak tahu kok gitu, dan itu juga dikuatkan oleh Kedofir. Kedofir itu awalnya KCI, karena Kedofir dulu mondok di sini. Pokoknya Kedofir itu ada jenah di gedung antara Langkerdate dengan Derma Kinono. Itu dulu di sana. Pokoknya Kedofir, apanya ke Riza. Kenapa Kedofir ada di sini? Eka Polong sekarang Tarekana, Eka Polong Ambuga. Siapa Ambuga? Rajin saja. Jadi istrinya saja itu hambanya Kedofir. Karena Kedofir itu putra paling bungsu, baru punya putra lagi diajarin. Memang kan masih demokrasi bahaya itu karena itu. Jadi putra paling bungsu, jadi itu putra paling bungsu. Makanya dengan di sini tuh tambah jadi pergi, entah jadi ya banget sama. Tapi ya dulu di sini. Dan baik Keza ini melalui ke Idris, melalui Kerazan ini dulunya ke Musib Razak Idris Syarqawi. Mbak itu anak ini. Beliau bilang begitu. Jadi orang ada bu Imam Syarqawi itu ada bu apa lagi Syarqawi, maka itu yang masuk ke Syarqawi. Dan itu juga dibuatkan karena dia benar diambil Budin Mahir yang beliau terima dari Syarqawi ya. Kedofir itu meskipun sepupu dengan KSA tapi disebut Syekh Dofir sama KSA. Beliau itu sepupunya sama KSA, tapi ngelak mentok. Tapi beliau menyebutnya Syekh Dofir apa? Karena ilmunya. Jadi Kedofir itu semua tapi evolusi Syekh Dofir. Kalau betul-betul Masadir, jangan Syekh Dofir. Tak usah suruh saya ini Syekh Dofir. Itu istilahnya menunjukkan kealimannya. Dan ini saya tidak tahu benar atau tidak itu, tapi di Anwar itu tidak dibolehkan mungkin karena satu hal agar keturunannya bisa ini tidak zaman ada. Jadi bahwa punya kakek yang sangat alim atau kita itu mana tak boleh bagus. Kita tak boleh tahu mereka bisa begitu. Kita tidak berbeda dengan. Karena kalau jauhnya di Syarqawi ternyata diikuti oleh Syarqawi kan bagus ya. Betul nggak itu kan malu kita kan. Jadi saya tahu sekarang itu. Karena orang ulama dulu itu memang biasa. Jadi kalau ada Syekhuna yang satu juga bilang begitu. Kalau ada Syekhuna begitu. Cuma memang kayak Syekh Manahulil itu memang usianya panjang, lebih 100. Jadi yang disebut sezaman itu bisa kayak tadi, mungkin selisih tahunnya agak jauh dengan selisih tahunnya agak jauh dengan 11 tahun dengan Syarqawi. Ya, tapi meskipun itu luar biasa sekali kalau benar itu apa Syarqawi itu memang bisa. Saya nggak tahu, mungkin bisa diklarifikasi lagi dengan peneliti filologi dengan sejarah seperti yang disampaikan oleh siapa? Ahmad Ginanjar Syakban yang belum pernah ikut Zoom itu. Dia akan mengatakan tentang ulama-ulama Nusantara yang ada di Hijaz pada kisaran awal-awal pertengahan abad 19. Tambah sedikit lagi, banyak yang salah paham misalnya ya. Saya tahunya dari Kemampu, jadi reformasi pendidikan banyak didapat Kemampu, terutama dari madrasah di Walimin menjadi 4 tahun, 6 tahun dan segala macam itu. Guru-gurunya memang berjuang semua dan hampir semua KP dan itu bergerak di bidang pendidikan. Saya tidak tahu apakah itu kewajiban tidak tertulis atau tidak. Nanti kalau di Anwar itu wajib ngajar, wajib mulai. Kalau kemampuan bisa ceramah itu bonus, wajibnya mulai. Makanya di sini tidak ada yang jadi penceramah, mungkin itu karena saya melihat dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa berceramah, tidak ada yang kayak Mona. Ya paling hebatnya ya sambutan sifat nikah itulah sambutan impian gitu. Ada boleh juga. Nggak tahu ya, mungkin itu karena
kayak dari dulunya memang sudah begitu. Saya ingin dari mbak, dari yang menjadi saya menjajal pemikiran itu nggak bisa. Dan ini contohnya salah satu keajaiban zaman dulu yang Kemah itu dikabarkan orang untuk ebennya Kekebun Masjid pas muda tak pernah untuk Kak bulan. Sama mungkin karena kita tahu kayak Amir untuk teguran karena 4 bulan dianggap tak terasa. Saya juga pernah ditegurin 6 bulan, kalau saya memang nggak terasa. Nah, padahal tidak seperti itu. Jadi kondisinya seperti Amir itu karena kondisi evakuasi mampu. Nah, itu juga begitu. Mampu itu hanya 1 bulan berapa hari di Banyuanyar. Kenapa? Berhenti, bukan nggak kerasa. Mampu sendiri bilang, engkau evakuasi ambu. Ketika mau masuk haji, dapatkan orang Yahudi itu, memang bukan itu. Inna Allah itu loh, dapat ayat Inna Allah Inna Allah wakilu wa awliya. Pas ayat itu adalah ambu dah mulai benar. Engkau ambu karena bukan ambu kan ya ambu ngaji, ya ambu butuh pas model gitu. Nampak ke bulu-bulu saya engkau ngaji masuk hati kan ke Ilyas. Kan itu surat Al-Baqarah toh, masih awal-awal. Jadi masuk akal sekali kalau menurutnya cuma baru kali. Kok kemudian ngaji kok kan ke Ilyas ngaji deh. Tiba nih banyak gaya itu emang mungkin gitu. Ambu dan bu bernyanyi dengan berkorok. Pas dia yang teman juga. Dah ada kok sampai tak paham terus entah itu arah makna apa ambu yang ayat ini. Dan keimbas itu udah benar. Meskipun itu ayat Al-Quran, karena orang-orang yang begitu mengatakan Inna Allah Baqiru wa Nawariya, kata-kata Inna Allah Baqiru itu meskipun itu dikatakan oleh orang Yahudi, kata jelas kecil ini. Makanya bila untuk ketika mendapat itu pelan, tiba-tiba diangkat suaranya. Kalau sama dengan ulama-ulama membaca tanpa ada abinah dulu kan. Itu kalau bisa tidak dibaca karena meskipun tak berbeda abinah itu bagaimana tetap namanya nanti. Pas jaraknya bocah itu, pas jaraknya mau. Nah sama dengan itu firman-Nya Allah. Tapi kata-kata itu kok